Ya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah nanti kalau mandinya mandi wajib, maka tentu kalau tidak dia kerjakan dengan tata cara yang benar, maka kewajiban mandi itu tidak akan gugur. Di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan fardunya mandi. Fardu mandi itu hanya dua. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi dua perkara ini ketika dia buat, mandinya sah. Mandi wajib, hadas besar, entah dikarenakan berjima, keluar mani, daripada haid, nifas, kemudian dia mandi, dua perkara ini dia jaga, fardu wudu dua ini dia jaga, maka mandinya menjadi sah. Niat mandi wajib, menghilangkan hadas besar. Yang kedua, air itu betul-betul merata ke seluruh tubuh, maka mandi dia pun akan dianggap sah. Bapak Ibu yang mulia, lah itu namanya fardu. Minimalnya nggak boleh kurang. Jadi kalau kurang tidak sah. Lah tapi dalam agama tentu kita tidak hanya menjaga amal-amal fardu saja. Amal itu bisa dikatakan amal, dipandang indah amalannya ketika menjaga sunnah di dalamnya. Maka lanjutan kajian pada malam hari ini ada namanya sunanul husli, sunnah-sunnah yang harusnya kita jaga ketika di dalam mandi, baik itu mandinya mandi wajib, bahkan apakah itu juga mandi sunnah, maka sunnah-sunnah ini pun juga seharusnya dia jaga. Lah kalau kita nggak jaga adab-adab sunnah di dalam mandi ini, maka berarti sama persis dengan kita ini hanya mengerjakan fardu tapi nggak menjaga sunnahnya. Seperti orang sholat itu yang wajib-wajib saja, pakai celana bagi laki-laki, tidak pakai baju, itu namanya fardu saja dia kerjakan. Maka begitu juga dengan mandi ini, kita akan dengarkan apa saja sunnah-sunnahnya mandi, sehingga nanti ketika kita mengetahui sunnah-sunnahnya mandi, maka nanti kita pun bisa menerapkan di dalam amal-amal kita di hari-hari. Setiap hari mandi, maka kita jaga sunnah-sunnah tersebut. Al-kaifiyatul masnunatul lil ghusli, tata cara yang disunnahkan ketika kita sedang mandi. Bagaimana tata cara sunnahnya? Yang pertama, ketika kita mandi ini disunnahkan ayyuzilal qadara qablahu min maniyyin aw najasatin kabaulin aw ghairi dzalika. Yang pertama, sunnah kita sebelum mandi wajib ataupun mandi sunnah, kalau memang mandi wajib, hilangkan terlebih dahulu perkara-perkara yang kotor walaupun suci. Jadi kan ada benda itu suci tapi kotor. Contohnya apa? Min maniyin, contohnya air mani, itu dibersihkan dulu. Atau memang betul-betul ada najis, maka najis itu dibersihkan terlebih dahulu. Membersihkan kotoran-kotoran walaupun suci atau barang-barang yang najis, itu yang pertama kita bersihkan dari tubuh kita, dihilangkan. Yang kedua, ayyastaqbilal qiblah wa yati bil basmalah tsumma siwak. Yang kedua, sunnahnya mandi kita dianjurkan juga ketika mandi itu menghadap kiblat. Ini anjuran. Jadi menghadap kiblat itu bukan hanya ketika kita sholat saja, tidak. Amal-amal kebaikan apapun itu amalnya, maka menghadap kiblat itu dianjurkan. Baca Quran, berzikir dan lain sebagainya, termasuk mandi menghadap kiblat, termasuk berwudu, itu pun sudah kita bahas. Menghadap kiblat itu disunnahkan. Sehingga kita pun harus tahu, berpikiran di mana-mana ini arah yang dianjurkan itu mandi ini bagaimana. Jadi mandi itu mungkin sebelum kita tahu sunnah-sunnahnya mandi, asal menghadap terserah saja. Maka ketika kita sudah tahu sunnah, harusnya kita mulai mengarah. Mana arah kiblat? Baru kemudian mandi. Wa ya'ti bil basmalah,
Kemudian sunnah juga sebelum mandi itu membaca bismillah. Lah yang menjadi masalah, di antara yang menjadi masalah itu di tempat kita adatnya WC dengan kamar mandi itu jadi satu. Nah kalau memang dalam WC ya tentu membaca bismillahnya itu jangan dikeraskan, dibaca dengan sir dalam hati saja. Bismillahirrahmanirrahim, minimalnya bismillah. Kalau dia sudah baca bismillah, itu minimalnya bismillah sudah dia baca, ya dapat sunnah. Sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang itu khusus hammam, khusus kamar mandi, ya boleh dia lafadzkan. Karena di kamar mandi itu buang air kecil nggak boleh, buang air besar tidak boleh. Kalau adat ini memang kita bisa jaga, di rumah kita bisa pisahkan mana kamar mandi, mana itu tempat buang hajat, ya berarti was-was kita pun menjadi hilang. Akhirnya amalan-amalan termasuk bismillah mau dilafadzkan dipersilahkan dan itu tidak ada masalah. Yang masalah nanti ketika bergabung antara WC kita dengan kamar mandi. Tsumma siwak, kemudian juga disunnahkan untuk bersiwak. Disunahkan bersiwak. Tsumma ghuslil kaffain, selepas itu basuh dua tangan dulu. Jadi mandi dimulai dari membasuh dua tangan. Tsummal matmadah, kemudian kumur-kumur. Wal istinsyak, kemudian istinsyak. Jadi matmadah, istinsyak. Matmadah itu kumur-kumur. Istinsyak memasukkan air ke hidung, dihirup, dikeluarkan. Ini bukan hanya sunnahnya wudu, tidak. Wudu juga sunnah, tapi bukan hanya sunnah wudu saja. Matmadah dan istinsyak ini juga sunnah ketika kita mandi. Lah kalau enggak, kalau kita enggak buat begitu, ya nampaknya badan kita bersih, mulutnya kotor. Enggak siwakan waktu mandi, ya nampaknya badannya bersih, mulutnya kotor. Nampaknya badannya bersih, di hidungnya enggak dibersihkan. Maka tetap sunnah, namanya matmadah dan istinsyak. Ini termasuk sunnahnya mandi. Salasan, dan sunnahnya pun juga sama seperti wudu, 3 kali 3 kali matmadah itu masukkan air, kumur-kumur, masukkan air ke hidung. Istinsyak juga 3 kali. Wayanwi bidzalika sunanal ghusli, dan jangan lupa ketika kita matmadah, istinsyak, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, ini diniatkan tentu sebagai sunnahnya mandi. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang mulia, apalagi sunnah setelahnya, ayyaksila farjaihi wa ma hawalaihima biniyati raf'il janabati anhuma au biniyatil ghuslil masnun ka ghuslil jumu'ah. Kemudian sunnah yang selanjutnya membasuh farji, kemaluan, baik bagian depan ataupun belakang. Jadi itu yang dibasuh pertama. Ini hikmahnya apa? Nanti akan diterangkan oleh para ulama. Kenapa kok membasuh farji, kemaluan itu dianjurkan, disunnahkan ketika awal-awal mandi? Ya supaya misalkan kalau kita ini hadas besar, kalau hadas besar, maka nanti dengan kita mandi hadas besar, hadas kecil juga akan ikut terangkat, ikut hilang. Maknanya dia langsung ada wudu. Lah kalau di tengah-tengahnya itu nanti masih perlu membersihkan kemaluan, batal wudunya. Maka dianjurkan di awal. Itu diantara hikmah dianjurkannya, disunnahkan untuk membersihkan kemaluan pertama kali sebelum anggota badan lainnya. Dan pada waktu itulah diniatkan niat untuk menghilangkan hadas besar. Niat mandi wajib itu di sana. Jadi mulai membasuh, mulai niat mandi wajib. Kemudian sunnah setelahnya al-wudu'u qablahu kamilan. Baru selepas dia membersihkan farji, kemaluannya, baru kemudian disunnahkan selepas itu wudu. Jadi sebelum mandi dimulai, jadi membersihkan kemaluan itu kan belum mulai mandi, tapi niatkan untuk mengangkat janabat. Dan sebelum mandi sunnah berwudu. Memang seperti wudu kita sholat, sunnah wudu. Dan
hal-hal yang telah kita ketahui dalam sunnah-sunnahnya wudhu itu pun juga menjadi sunnah. Berarti matmatohnya disunnahkan lagi, kemudian istingsyaknya disunnahkan diulang lagi. Lah kenapa kok 2 kali Ustadz? Ya, yang pertama itu untuk sunnahnya mandi, yang kedua ini untuk sunnahnya bahagian wudhu. Jadi tadi babnya mandi ada sunnah matmatoh, sunnah istingsyak. Maka di dalam wudhu, karena ini pembahasannya lain bab lagi, maka sunnah lagi matmatoh, kumur-kumur kembali, sunnah kembali untuk istingsyak, memasukkan air ke hidung. Sunnah-sunnah itu pun tidak hilang. Kenapa? Ini kaitannya amal yang terpisah. Mandi wajib kan terpisah, berwudhu ini amal tersendiri. Kemudian di antara sunnahnya juga, yang ini harusnya dari awal, tapi di sini disampaikan agak menuju ke tengah. Wayalzamuhu ayyastura indahu sawatai. Diharuskan, maknanya diharuskan ini memang bukan sampai wajib, tidak, dianjurkan, sangat-sangat ditekankan. Ketika kita itu mandi, tutup bahagian kubul dan dubur kita, farji, bahagian depan kemaluan, bahagian belakang itu ditutup. Bahasa mungkin yang dipakai di sebahagian daerah, mandi itu jangan telanjang bulat tapi pakai basahan. Ini sunnah. Minimal basahan itu apa? Aurat Bapak Ibu yang mulia, ketika kita kholwah, berkesendirian, gak ada orang lain kecuali diri kita sendiri, di kamar mandi mau mandi, aurat kita ketika kondisi sendiri sauatai, kubul dan dubur kita, lubang depan belakang itu kemaluan aurat ketika kita sendiri. Maka sangat-sangat disunnahkan ketika mandi menggunakan penutup. Nah, walaupun cuma bahagian itu saja ditutup, itu minimalnya. Kalau mau dilebihkan silahkan, tapi minimal aurat ketika sendirian itu hendaklah ditutup. Kemudian diantara sunnahnya lagi, yufidul ma'ala roksihi. Mau mulai mandi dari mana sunnahnya? Nah ini baru mulai. Dari mana memulai mandi sunnahnya? Yufidul ma'ala roksihi. Maka baru kemudian disunnahkan dia mengambil, menyiramkan air ala roksihi, di kepalanya. Memulai mandi siram kepala. Karena tadi kan sudah cuci tangan dan lain sebagainya, tidak akan langsung kaget kan. Baru dimulai dari kepala. Wa yanwi 'inda awwalihi an baqiyatil badan raf'al janabah awil ghuslal masnun. Nah, ketika itu namanya memulai mandi kan? Memulai mandi di situ kita niatkan mau mandi junub, mandi wajib atau mandi sunnah, di situ diniatkan. Karena kan ada namanya mandi wajib. Ada tadi namanya mandi sunnah. Mandi sunnah contohnya mau mandi Jumat, ya diniatkan waktu membasuh kepala, waktu menyiram kepala. Ini mandi sunnah Jumat, ini mandi sunnah Idul Adha, Idul Fitri dan lain sebagainya. Mau niat wajib, ya di situ niatnya meniatkan untuk sunnah pun juga pada waktu itu. Kemudian sunnahnya lagi adalah tempat-tempat yang bahagian lipatan-lipatan tubuh yang sekiranya kita khawatir kalau tidak digerakkan, digosok di sana itu air tidak sampai, itu sunnah juga digosok di sana. Nah, bagian-bagian lipatan badan yang apalagi kalau mandi wajib tentu hal ini perlu lebih diperhatikan. Tempat-tempat yang sekiranya air kalau di sana nggak kita gosok, nggak sampai, itu sunnah untuk digosok, nggak wajib. Sunnah, tapi nanti untuk menyempurnakan perkara yang wajib tentu ditekankan. Kemudian sunnah selanjutnya yufidul ma'ala ma aqbala min shikkihil aiman, baru kemudian membasuh, menyiram air di anggota tubuhnya bahagian kanan. Jadi memulai menyiram itu bahagian kanan. Bahagian kanan dulu, bahagian depan sebelah kanan. Jadi kanan tapi depannya dulu. Jadi bahagian kanan kita mulai bahagian depan. Selepas selesai bahagian depan, tsumma ma adbaro minhu, bahagian kanan yang belakang. Ini sunnah sampai diatur sedemikian detailnya. Ustaz, saya mau mandi langsung aja. Ya sah, tapi sunnah-sunnah tertinggal. Sah apa tidak mandinya orang kalau nggak pakai urutan begini? Ya sah. Namanya saja judulnya tadi Sunanul Ghusli,
sunnah-sunnahnya mandi. Kalau kita ingin tahu seperti itu sunnahnya, dan jangan sampai kita seumur hidup tidak pernah mengamalkan. Bahagian kanan depan, baru kemudian bahagian kanan belakang. Setelah itu thumma ma aqbala min shikkihil aisar, bahagian kiri yang depan. Kemudian thumma ma adbara minhu, baru kemudian bahagian kiri yang belakang. Jadi depan kanan, belakangnya kanan, kemudian depannya kiri, selepas itu bahagian belakangnya kiri. Kalau kita sekarang kan pakai gayung, ada orang pakai shower ya lebih mudah lagi. Depan, habis itu belakangnya. Sebelah kiri juga itu, bahagian depannya, baru selepas itu belakang. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang mulia, lah ini tadi tata cara sunnah kurang lebihnya secara umum yang diajarkan oleh para alim ulama. Lah biasanya yang termasuk, tapi ini sudah pernah ditanyakan di 2 minggu yang lalu, dan tadi di awal juga sudah kita bahas. Ada biasanya orang bertanya, ini mandi wajib Ustadz, apakah dengan mandi wajib itu kemudian hadas kecil juga ikut hilang? Dan ini sudah disampaikan, tapi karena memang di sini melewati babnya, tentu kita baca kembali. Hal yang dari jul hadatul asghar tahtal ghusli amla, hadas kecil apakah hilang juga dengan cara orang ini dia terkena hadas besar, kemudian dia hilangkan hadas besar, apakah hadas kecil ikut hilang? Maka jawabannya iya. Al hadatul asghar yang dari juwa yartafi'u walau lam yanwihi idza tasala ghuslan wajiban. Kalau memang dia mandi wajib, ini syaratnya mandi wajib. Mandi wajib itu kan hadas besar. Kalau dia hadas besar, kemudian dia mandi wajib, maka nanti yang namanya hadas kecil akan ikut hilang juga. Berbeda kalau dia ini mandi sunnah. Kalau mandi sunnah kan bukan hadas besar. Kalau dia mandi sunnah, hadas kecil hilang atau tidak? Kalau dia ingin hilang juga hadas kecilnya, maknanya dihitung sebagai orang yang berwudu, maka dia harus meniatkan wudunya juga ketika mandi, baru hadas kecilnya hilang. Jadi tergantung niat. Tapi kalau hadas besar tadi, walaupun dia nggak niat, hadas kecil akan ikut hilang. Tapi kalau hadas mandi sunnah, ya namanya mandi sunnah, kedudukan sama, itu harus diniatkan terpisah. Kalau dia niatkan, maka hadas kecilnya akan ikut hilang. Tapi kalau dia tidak niatkan, hadas kecilnya tidak menjadi hilang dan tidak terangkat. Lah ini pembahasan sunnah-sunnah ketika kita dalam kondisi mandi, baik itu mandi wajib ataupun mandi sunnah. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, kemudian kita di dalam pembahasan mandi ini, kita juga harus tahu kalau mandi wajib sudah kita sampaikan dan kita bahas bahwa ada beberapa mandi wajib. Ya, di antaranya kan orang yang bersetubuh keluar mani, di antara mandi wajib ketika perempuan haid suci mandi wajib, perempuan yang nifas kemudian suci mandi wajib, di antara mandi wajib lagi apa? Orang yang meninggal dunia itu mandinya juga wajib. Nah sekarang kita setelah mengetahui mandi-mandi yang wajib, tentu kita juga harus tahu mandi-mandi yang sunnah. Jadi ada mandi yang sunnah. Ketika kita mandi sunnah, terhasilkannya mandi sunnah itu ketika kita ada niat juga. Kalau nggak pakai niat, kita nggak tahu amalan itu sebenarnya sunnah, tapi kita buat tanpa niat, maka amal itu nggak dinilai. Beberapa tempat itu biasanya ada orang yang tanya, Ustadz kok niat itu harus? Contoh saja orang mau sholat maghrib di masjid, lah masa dia mau takbiratul ihram ketika ngangkat tangan itu masa perlu niat lagi? Lah kan dia jalan dari rumah itu namanya kan sudah niat. Jalan dari rumah itu bukan niat, itu namanya azam saja, keinginan kuat. Buktinya coba, berapa banyak juga orang yang jalan dari rumah, awal mulanya kan niatnya ke masjid, tahu-tahu jumpa kawan, apa kata kawannya? Yuk main bola sana. Akhirnya nggak jadi sholat, malah pergi ke tempat lain. Apakah itu dinamakan niat? Nggak. Niat itu apa? Niat adalah qasdus syai' muqtarinan bil fi'li. Niat itu menyengaja suatu perkara
dan memang dia itu harus berbarengan dengan amal tersebut. Kalau nggak berbarengan namanya nggak niat. Maksudnya seperti dia sholat pas ngangkat tangan, oh itu namanya orang niat. Kalau dia masih dari rumah masih berjalan, ya itu belum niat, itu namanya azam, keinginan kuat. Maka namanya niat itu harus di waktu amal. Ketika mandi nyiram, itu niat mandinya. Ketika sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, dari alif sampai ro, situ letaknya niat. Lah kalau dari rumah ya belum tentu dia sholat. Berapa banyak hal-hal yang menghalangi dia, akhirnya malah nggak jadi sholat. Naudzubillah. Memang sudah sarungan, sudah bawa sarung, sudah bawa mukena, nggak tahunya bukannya sholat, entah kemana-mana sampainya. Terutama kalau kita ingin tahu Bapak Ibu yang mulia, itu waktu Ramadan. Tengok waktu taraweh, nampaknya dari rumah mau pergi ke masjid, ndak tahunya ndak sampai-sampai ke masjid. Bahkan ada yang memang niat betul-betul dari rumah maunya ke masjid, nggak tahunya jumpa setan di jalan. Setan berbentuk manusia, ndak jadi ke masjid, tak kemana-mana sampainya. Lah apakah itu kemudian dikatakan niat? Ya tidak, itu baru keinginan kuat, belum sampai menjadi niat. Niat ketika dia sampai ke masjid, baru kemudian takbir, itu namanya niat. Lah begitu juga kita harus tahu namanya mandi sunnah, karena nanti mandi itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Mandi sunnah itu banyak, diantaranya ghuslul jumu'ah. Yang pertama mandi sunnah itu adalah mandi Jumat, dan mandi Jumat ini menurut para ulama adalah mandi sunnah yang paling afdol, yang terbaik, yang tertinggi sunnah itu dalam mandi Jumat. Kenapa? Karena memang dalam satu hadis, begitu juga diambil dalil oleh sebahagian ulama, mandi Jumat itu wajib menurut sebahagian ulama. Mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala, menurut beliau mandi Jumat itu wajib menurut Imam Malik. Jadi ada hadisnya memang, dalil beliau mandi Jumat wajib menurut Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i, madhab kita mandi Jumat itu sunnah, dan itu adalah afdol, seutama-utama mandi sunnah. Lah kapan waktunya? Setiap amal kan ada waktu masuk, ada waktu habisnya. Mandi Jumat kapan dimulai sunnahnya? Wa yadkhulu waqtuhu bitulu'il fajri wa yakhruju waqtuhu bil ya'si min huduril jumu'ah. Masuknya sunnah mandi Jumat dengan terbitnya fajar. Masuk waktu sholat subuh, maka di situ masuk waktu sunnahnya mandi Jumat. Jadi kalau ada orang mandi malam Jumat, niatnya itu untuk mandi menghadiri sholat Jumat besok, ini belum dihitung mandi Jumat. Kapan mulai dihitung mandi Jumat? Mulai fajar terbit. Fajar terbit itu mulai waktu subuh masuk. Jadi kalau ada orang kebiasaan mandi ketika azan subuh, dia mandi dulu sebelum sholat subuh, kemudian pada waktu itu diniatkannya mandinya untuk mandi Jumat pas hari Jumat, maka sunnah mandi Jumat dia dapatkan. Kapan habisnya? Ya kalau sudah habis waktu sholat Jumat, tidak mampu, sudah rasanya tuh tidak mampu menghadiri sholat Jumat, ya tidak sempat lagi, ya itu habis. Wa yusannu liman yuridu an yahdurul jumu'ah wal afdal ta'khiruhu 'inda iradatil khuruj lis-shalah. Dan mandi Jumat ini sunnahnya bagi siapa? Sunnahnya itu bagi orang yang mau hadir sholat Jumat. Jadi kalau bagi yang nggak mau hadir, macam ibu-ibu nggak mau hadir, kan sebagian tempat itu Jumatan, kalau di daerah kita mungkin perempuan nggak ada yang ke masjid sholat Jumatnya kan mungkin, tapi kalau di Jawa itu banyak. Tetap untuk ibu-ibu itu diberikan tempat untuk sholat Jumat. Tidak wajib perempuan sholat Jumat, tapi bukan berarti dilarang, boleh saja. Sama seperti musafir, musafir kan nggak wajib Jumatan laki-laki. Kalau safarnya sudah panjang, lebih daripada 82 km, maka nanti musafir tidak wajib Jumat. Lah tapi kalau musafir Jumatan boleh nggak? Ya boleh, walaupun nggak wajib. Perempuan nggak wajib Jumat, mau Jumatan boleh atau tidak? Boleh. Lah untuk Jumat ini, mandi Jumat itu disunnahkan bagi yang mau menghadiri sholat Jumat. Kalau dia nggak mau menghadiri sholat Jumat, mandi sholat Jumat itu tidak disunnahkan bagi dia. Kemudian,
Dianjurkan mandi itu yang terbaik kapan? Mulainya tadi ketika terbit fajar. Anjurannya kapan mau berangkat masjid ya waktu itu sunnahnya. Kalau sudah mau berangkat misalkan jam 9 ya mandi jam 9 anjuran untuk dia. Mau hadir jam 10 ke masjid, mandi jam 10. Mengakhirkan mandi ketika hendak mau berjalan ke masjid. Karena dengan semakin orang tuh semakin segar kan. Kalau mandinya subuh tapi berangkatnya jam 12 ya tidak segar, seolah-olah kayak macam orang tidak mandi. Pahala mandinya dapat tapi faedah mandinya hilang, nggak segar lagi. Maka dianjurkan ketika dia hendak mau berjalan ke masjid, maka pada waktu itu mandi dulu. Mandi yang disunahkan yang kedua adalah mandi 2 hari raya, Idul Adha, Idul Fitri. Lah untuk masuknya waktu kapan sunnahnya mandi hari raya berbeda dengan Jumat. Ini beda. Kalau Jumatan tadi masuknya sunnah masuk waktunya kapan disunahkan untuk mandi Jumatan kan fajar. Mulai terbit fajar masuk waktu subuh itu waktunya sunnah untuk mulai mandi Jumat. Tapi kalau untuk mandi Id, Idul Adha, Idul Fitri, mulainya itu min mungtasafin lail, mulai dari pertengahan malam jam 12 ke atas. Jam 1, jam 2, jam 3 udah boleh. Nah, ini untuk malam Id, Idul Adha, Idul Fitri beda hukum. Jadi kalau mau mandi malam jam 2 bisa. Sudah dapat sunnah mandinya Idul Adha, Idul Fitri. Wa yakhruju waqtuhu bi ghurubi syamsi. Kapan habisnya kesunahan mandi Id? Ketika tenggelamnya matahari. Jadi 1 hari itu sunnah. Kapan tenggelam matahari? Hilang sunnah sudah. Habis. Kemudian untuk mandi Idul Adha, Idul Fitri, wa yusannul ghuslu lil yaum la liman yuridu hudurus sholati faqat fa yusannu walau min haidin wa ghairi mumayyiz. Lah untuk mandi Id perbedaannya dengan mandi Jumat. Kalau mandi Jumat untuk orang yang mau hadir sholat Jumat. Kalau nggak hadir nggak sunnah. Tapi kalau Idul Fitri sunnahnya mandi itu bukan karena sholatnya, memang karena harinya itu. Ini hari-hari raya, ini hari Idul Fitri, harinya hari Idul Adha. Dikarenakan hari itu hari raya, maka sunnah mandi walaupun nggak mau menghadiri sholat Idul Adha, Idul Fitri. Contohnya siapa yang nggak mau hadir? Lah kalau kita yang nggak ada uzur nggak mau hadir kan kelewat batas itu. Yang nggak mau hadir maksudnya memang nggak bisa hadir. Contohnya perempuan yang datang bulan, yang haid, yang nifas. Itu pun kata para ulama tetap dianjurkan bagi mereka untuk mandi. Bukan mandi menghilangkan janabat dia haid nifasnya, enggak. Mandi hari raya tetap sunnah. Karena apa? Memang sunnahnya itu bukan untuk menghadiri sholat, karena harinya lil yaum, karena faktor hari raya. Sunnahnya itu dikarenakan harinya. Maka bagi siapapun walaupun dia tidak mau menghadiri sholat tetap dianjurkan dan disunahkan untuk mandi hari raya. Nah, ini hukum tentang Idul Fitri, Idul Adha berbeda dengan mandi hari Jumat. Yang ketiga, mandi sunnah lagi adalah ghuslu ghasilil mayyit. Sunnah kita ini mandi selepas memandikan jenazah. Kalau memang kita ini biasa memandikan jenazah, Bapak Ibu yang mulia, ini perlu kita perhatikan. Memang nggak wajib, sunnah. Selepas mandikan jenazah sunnah untuk mandi. Kenapa? Ini jiwa kita itu ketika memandikan jenazah itu tergoncang. Nah, dengan cara kita mandi, amalan itu juga sunnah, maka nanti akan timbul kesemangatan. Badan tuh gak macam orang kebingungan. Selepas mandikan jenazah sunnah untuk mandi. Yang gotong jenazah sunnah berwudu. Nah, jadi yang habis mandikan jenazah itu sunnah bagi dia untuk mandi. Ghuslul istisqa. Kemudian di antara mandi yang sunnah lagi, mandi untuk menghadiri sholat istisqa. Nah, mandi istisqa ini sholat untuk minta hujan. Mau hadir sholat istisqa itu pun juga sunnah untuk mandi. Ghuslu khusufil qamar wa khusufis syams. Mandi sunnah lagi adalah mandi untuk menghadiri sholat gerhana matahari,
gerhana bulan terjadi, maka sunnah untuk mandi. Wa yadkhulu waqtuhuma bibtida'i taghayyur. Kapan mulai sunnahnya mandi gerhana? Ya mulai gerhana mulai itu misalkan gerhana dalam durasi 2 jam. Ya mulai menit pertama gerhana mulai berubah, maksudnya berubah itu mulai gerhana, mulai sunnah. Selesai gerhana, ya selesai, maksudnya habis juga waktu kesunahan mandi gerhana. Jadi di dalam sholat dalam gerhana itu kan ada beberapa kesunahan nanti. Sunnah juga untuk khutbah, sunnah juga untuk sholat gerhana. Lah terutama untuk menghadiri itu mandi dulu, baru kemudian selepas itu sholat gerhana. Yang ada khutbah juga disunnahkan di dalam gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Di antara sunnah mandi lagi adalah ghuslul kafir idza aslama. Orang yang kafir, yang dia ini dari bukan agama Islam, masuk ke agama Islam, sunnah hukumnya untuk mandi. Sunnah. Ada orang pernah bertanya, Ustadz, saya pernah dengar katanya orang kalau masuk Islam itu wajib mandinya. Hukum aslinya nggak wajib. Tapi, nah ini pakai tapi. Hukum aslinya apa? Sunnah. Wajib, ya memang bisa jadi wajib kalau memang dia ketika masa kafir itu pernah junub. Umumnya orang kafir kan pernah junub, berkumpul sama istri, keluar mani dan lain sebagainya. Lah kalau memang dia ini pernah junub pada waktu kafirnya, maka tentu mandinya itu bukan sunnah lagi, menjadi wajib. Jadi mandinya itu wajib untuk menghilangkan junubnya, bukan mandi karena wajib masuk Islamnya, tidak, karena faktor lain. Tapi hukum asalnya apa? Hukum asalnya tidak wajib. Kemudian mandi sunnah lagi adalah al-ghuslu li ifaqatil majnun wal mughma alaih. Mandi yang sunnah lagi ada orang gila. Nah, gilanya gila kumat, kan ada orang gila sepanjang umurnya gila. Ada gila tuh kumat, kadang gila kadang sadar, kadang gila kadang sadar. Lah orang gila sadar, sunnah mandi, sunnah mandi. Kemudian orang pingsan juga seperti itu, bangun dari pingsan sadar, sunnah untuk mandi. Apalagi al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau sampai mengatakan qalla man junna illa wa anzala. Kata Imam Syafi'i, sangat sedikit orang itu dia ini gila. Nah, sangat sedikit orang gila itu kecuali pasti dia itu ingzal. Jadi orang tuh biasanya, kata Imam Syafi'i, biasanya ini kaidahnya secara umum, memang tidak semua, secara umum orang itu kalau sedang gila, hilang akal, itu umumnya sering inzal, mesti itu keluar mani juga pada waktu gila. Nah, untuk menghindari itu mandi ketika sadar bagi orang gila. Begitu juga ketika dia ini pingsan. Kemudian mandi yang disunnahkan lagi adalah al-ghuslu lil hijamah, selepas hijamah berbekam, itu sunnah. Yang wajib memang menghilangkan darahnya itu, tapi mandi menjadi sunnah. Kemudian mandi juga yang dianjurkan ketika seseorang hendak masuk ke masjid. Mau masuk masjid, sunnah mandi. Mau hadir sholat 5 waktu, mau mandi, bagus. Kemudian mandi yang disunnahkan lagi, ghuslu kulli lailatin min layali Ramadan, mandi di setiap malam di bulan Ramadan. Jadi mandi antara maghrib isya di bulan Ramadan itu sunnah. Maghrib isya sebelum masuk waktu isya sunnah. Kenapa? Supaya untuk likai yang syatulil qiyam, supaya kita ini semangat untuk qiyam Ramadan, semangat sholat isya'nya, semangat sholat tarawehnya, semangat qiyamul lail, karena memang bulan Ramadan itu bulan ibadah. Lah untuk memudahkan arah-arah kepada ibadah, apapun hal itu diantaranya mandi, maka itu menjadi sunnah. Maka sering kita tengok para ulama itu, mereka tuh biasa kalau bulan Ramadan maghrib isya tuh mandi. Imam-imamnya, ulama-ulamanya, ustadz-ustadz mandi. Kenapa? Untuk menyemangatkan diri. Apalagi kita yang makmum, kita pun makmum juga dianjurkan untuk mandi di setiap malam bulan Ramadan. Aksalul haji wal umrah, mandi ketika sedang haji umrah.
ketika ihram masuk Mekah, wukuf di Arafah, ketika mau tawaf, melempar jumroh. Nah, ini sunnah mandi sebelum melaksanakan amal-amal itu. Kemudian mandi lagi yang disunnahkan ketika masuk ke kotanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Madinatul Rasul, masuk ke Madinah. Itu sunnah mandi. Yang terakhir, mandi yang disunnahkan ketika kita hendak menghadiri majelis-majelis kebaikan, apapun itu majelis kebaikan, maka sunnah untuk mandi sebelum hadir di majelis tersebut. Apalagi kalau majelisnya itu majelis Al-Quran, majelis hadis, majelis ilmu. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ini pimpinan seluruh ulama, gurunya Imam Syafi'i, gurunya para ulama. Beliau setiap kali mau mengajarkan hadis tidak akan mau duduk dalam forum majelis hadis kecuali beliau akan mandi terlebih dahulu. Kalau mengajarkan hadis satu hari itu 10 kali beliau mandi. Ini Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Maka mandi untuk menghadiri majelis-majelis kebaikan ini sangat-sangat kita dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu, baru kemudian kita duduk di dalam majelis-majelis kebaikan tersebut. Nah, inilah Bapak Ibu yang mulia, beberapa hal sunnah-sunnah yang kita dengarkan, yaitu sunnah-sunnah mandi tadinya, sunnah dalam mandi baik mandi wajib ataupun mandi sunnah. Kemudian kita juga tahu, kita sudah dengarkan tadi bahwa ada beberapa juga hal-hal yang berkaitan dengan mandi-mandi yang disunnahkan, kapan waktunya, kapan habisnya, dan itu semua sudah kita dengarkan. Dan semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Akhirnya kita bukan hanya berjalan hidup asal membuat saja, tidak. Ketika kita sudah tahu, maka kita sesuaikan dalam kehidupan kita. Mungkin sampai dalam pembahasan ini di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya, dipersilahkan. Ada yang tidak ditanyakan dari bapak-bapak atau ibu-ibu, pembahasan tentang mandi atau mungkin pembahasan lainnya? Karena pembahasan kita sudah masuk ke dalam bab yang lain, jadi bab mandi sudah habis. Ada yang tidak ditanyakan? Sholat azan isya jam 19 lewat 26. Masih ada waktu tersisa kurang lebih 5-6 menit. Ada yang tidak ditanyakan? Cukup? Ya Pak, silahkan. Jadi kondisi yang kebanyakan ada di daerah kita ya seperti itu. Kamar mandi juga, WC ya di situ, ada pula keran untuk wudhu ya di situ. Boleh atau tidak? Ya boleh saja. Tapi tentu was-was akan terjadi di sana. Nah, tentu hal yang mana itu darurat tadi pertanyaannya. Lah sekarang pertanyaan Bapak tadi, kalau kita mau berwudhu di bak ukuran seperti apa yang diperbolehkan berwudu, begitu Pak? Jadi sebenarnya berwudu itu bisa walaupun dalam air yang sedikit, tapi tentu dengan syarat bukan tangan kita masukkan ke airnya, tapi airnya diambil kemudian berwudu. Jadi air itu kalau sedikit tidak ada masalah. Lah sekarang yang bermasalah ketika kita berwudu langsung mengambil airnya di sana. Ini baru masalah. Kalau kita mau memasukkan anggota tubuh kita berwudu segala macam, langsung memasukkan tangan ke dalam air, maka tentu kita harus mengetahui air banyak dan air sedikit bagaimana definisinya. Air banyak di dalam pembahasan fikih, banyak itu dikatakan banyak air kalau jumlah air tersebut sampai 2 kulah. 2 kulah itu kalau diliterkan kurang lebih, para ulama berbeda pendapat. Nanti dalam kitab ini kurang lebih 216 liter. Kalau diliterkan 216 liter air. Atau kalau kita membuat bak, panjang tinggi lebarnya bak itu tidak kurang daripada 57 cm. Nah itu kalau sudah ada bak, misalkan 57 cm panjang, lebar, dalam, semua 57 cm.
maka nanti air di dalamnya itu berarti ukurannya sampai 216 liter, maka berarti air di dalamnya dihitung air banyak. Lah kalau air itu dihitung banyak, maka nanti kalau kita berwudu kemudian masuk air mustakmal ke dalam, itu nggak ada resiko. Mustakmal masuk, bahkan kalau masuk pun najis dengan syarat tidak berubah bau, rasa, warna, maka air itu tidak ada resikonya, tetap suci mensucikan. Tapi syaratnya ada 3 tadi ya, tidak berubah bau, rasa, warna. Kalau berubah, jadi najis. Tapi umumnya air itu kalau banyak, maka dengan faktor banyaknya itu tentu dia menang melawan najis. Berbeda nanti kalau jumlahnya itu kurang dari 2 kulah. Kurang dari 2 kulah kemasukan najis, maka air itu akan berubah menjadi air mutanajjis. Nah, kalau dalam kondisi sekarang, ya tentu pakailah gayung. Jangan memasukkan tangan langsung untuk berwudu. Kalau kita ingin memasukkan tangan kita langsung untuk berwudu ke dalam air yang jumlahnya sedikit, contoh ember, maka ulama kita madhab Syafi'i ada ikhtilaf, terbagi 2 pendapat di dalam urusan ketika memasukkan tangan ke dalam air dan selepas membasuh wajah. Jadi kalau memasukkan pertama, ada ember, ada orang mau berwudu, dia masukkan tangannya ke dalam ember untuk membasuh wajah, memasukkan tangan pertama tidak ada masalah, karena memasukkan tangan ini kan bukan untuk membasuh tangan fardunya wudu, itu untuk membasuh muka, tidak ada masalah. Yang masalah nanti selesai dia membasuh wajah, fardu setelah wajah kan membasuh tangan, maka ketika dia memasukkan tangan ini terjadi ikhtilaf. Ulama dalam madhab Syafi'i terbagi ikhtilaf. Sebahagian ulama mewajibkan ketika memasukkan tangan ke dalam ember tadi, mewajibkan pertama wajib meniatkan tangan itu menjadi gayung, menjadi alat pengambil air. Ketika dia meniatkan tangannya itu masuk ke ember dengan niat menjadikan tangan sebagai gayung, maka air yang ada di ember tidak menjadi mustakmal ketika niat menjadikan tangan sebagai gayung. Lah, sebagian ulama berpendapat ringan, di antaranya Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan tidak wajib untuk meniatkan tangan sebagai gayung. Kalau dia masukkan tangan langsung ke ember, tidak ada masalah, air yang tersisa tidak menjadi mustakmal. Lah kalau saya lebih condong untuk umum, masyarakat awam, ya tidak apa-apalah, sampaikan fatwa Imam Ghazali untuk masyarakat umum, tidak apa-apa. Jadi kalau mereka mau berwudu ke ember langsung, tidak ada masalah. Tapi itu fatwa daripada fatwa Al-Imam Al-Ghazali. Jadi walaupun airnya sedikit, boleh saja wudu dari ember. Tapi yang terbaik tentu tadi Pak ya, niatkan tangan tuh jadi gayung. Ambil air ya, ini niatnya jadi gayung. Basuh tangan, basuh wajah, rambut, kemudian waktu mengambil air untuk basuh kaki, niatkan tangan menjadi gayung. Kalau betul-betul ada gayung lebih selamat, pakai gayung, baru basuh tangannya. Pakai gayung baru ambil air, mengusap rambutnya, itu tentu menjadi lebih aman, gak ada ikhtilaf bagi para ulama. Yang masalah tadi langsung masukkan tangan. Mungkin semoga itu bisa memberikan jawaban dari pertanyaan. Saya kira cukup. Ada yang tidak ditanyakan lagi dari bapak-bapak atau ibu-ibu? Ada yang tidak bertanya? Cukup? Saya kira cukup. Demikian Bapak Ibu yang mulia, ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.